Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Pak Sofyan di pelajaran Sejarah Wajib kelas 12. Saya akan melanjutkan materi mengenai upaya mempertahankan Indonesia dari ancaman disintegrasi bangsa atau ancaman pemberontakan. Untuk kali ini materinya adalah mengenai pemberontakan atau gerakan disintegrasi yang berhubungan dengan sistem pemerintahan. Jadi tujuan dari disintegrasi bangsa yang akan saya jelaskan kali ini, tujuan pemberontakan kali ini itu protes terhadap pemerintah, ya. Beda dengan yang sebelumnya. Yang pertama itu kayak DITI, PKI Madiun sama G30 SPKI itu kan tujuannya untuk mengganti ideologi, mengganti Pancasila menjadi ideologi lain. Terus pemberontakan berikutnya seperti Andi Aziz, terus ada APRA, terus RMS, itu tujuannya adalah melepaskan diri dari wilayah Indonesia, terus juga mempertahankan bentuk federal, berarti berhubungan dengan kewilayahan. Nah, sekarang ini tujuannya itu pemberontakan yang akan saya jelaskan kali ini tujuannya adalah protes terhadap pemerintah. Bentuk protes dengan cara memberontak. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan PRRI dan Permesta. Ini dua digabung jadi satu. Kenapa digabung? Karena masih berhubungan. Oh ya, sekedar info ya, setelah penjelasan PRRI Permesta ini selesai, maka selesailah bab 1. Berarti minggu depan saatnya untuk ulangan harian gitu ya. Maka siap-siap. Oke, langsung saja ya. Jadi pemberontakan PRRI dan Permesta itu adalah dua pemberontakan yang letaknya itu berbeda, beda wilayah. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia itu letaknya di Sumatera. Kalau Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, itu tempat pemberontakannya itu di Sulawesi Utara, pusatnya di kota Manado gitu ya. Jadi berbeda, tapi masih berhubungan antara satu dengan yang lain. Oke, saya langsung menjelaskan ya. Jadi PRRI dan Permesta ini terjadi pada tahun 1958 sampai 1961, kurang lebih 3 tahun. Tapi pemberontakan ini merupakan pemberontakan yang salah satu yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, karena jumlah korbannya itu kurang lebih, berdasarkan data yang saya baca itu kurang lebih 10 ribu jiwa melayang gara-gara pemberontakan ini, baik dari pihak tentara maupun dari pihak sipil. Terus kenapa kok pemberontakan ini termasuk pemberontakan yang besar? Karena ada beberapa tokoh nasional ya, yang awalnya itu berjuang bersama, tapi kemudian membelot mendukung pemberontakan ini. Ceritanya sama kayak pemberontakan APRA ya, ada Sultan Hamid II yang awalnya itu pahlawan jadi pemberontak, terus ada pemberontakan PKI Madiun, Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin yang awalnya itu pahlawan jadi pemberontak. Ceritanya seperti itu. Terus kemudian ada juga intervensi atau dukungan dari luar negeri yang membuat pemberontakan ini jadi semakin susah untuk ditumpas ya. Bagaimana penjelasannya mengenai jalannya pemberontakan ini saya akan lanjutkan. Silakan di Google Form itu silakan diklik selanjutnya ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu latar belakang keadaan politik Indonesia dan juga dunia pada waktu itu ya. Jadi saya jelaskan dulu
keadaan politik dalam negerinya Indonesia sebelum terjadinya pemberontakan PRRI Permesta. Jadi keadaan Indonesia sebelum tahun 1958 itu negara kita sedang mengalami krisis ekonomi. Diakibatkan karena pada waktu itu kita menganut sistem politik demokrasi liberal. Banyak sekali terjadi pergantian kabinet. Karena kabinetnya sering berganti, imbasnya itu nanti pada sistem ekonominya. Jadi ekonomi rakyat terlantar dan akhirnya rakyat menderita. Berikutnya itu ada keadaan di mana terjadi kesenjangan sosial, iri dengki ya antara tentara yang ada di luar Jawa dengan tentara yang ada di Jawa. Jadi tentara yang ditugaskan di luar Jawa itu merasa iri terhadap tentara yang ada di Jawa. Kenapa? Karena gajinya, kesejahteraannya tentara yang ada di Jawa lebih besar, lebih tinggi daripada tentara yang ada di luar Jawa. Jadi mereka merasa iri. Itu keadaan situasi politiknya di Indonesia sebelum PRRI Permesta seperti itu. Lalu ada juga iri kesenjangan sosial daerah ya, jadi kesenjangan sosial daerah dengan pusat. Jadi daerah ya luar Jawa, orang-orang luar Jawa itu merasa pembangunannya kok dititik beratkan di Jawa, padahal sama-sama Indonesia. Jadi mereka merasa iri terhadap pembangunan yang ada di Jawa. Itu situasi yang politiknya seperti itu. Lalu situasi yang berikutnya, Presiden Soekarno pada waktu itu sebelum tahun 1958 itu mulai menunjukkan sifat otoriternya. Jadi Soekarno mulai menunjukkan sifat otoriternya ya. Semua keputusannya harus dilakukan, sehingga mengakibatkan beberapa orang di sekitar Soekarno itu mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Soekarno tersebut. Ujung-ujungnya tahun 1956 Wakil Presiden Muhammad Hatta itu mengundurkan diri ya. Itu suatu bentuk protes dari Hatta karena Soekarno sudah mulai otoriter gitu ya. Selain Muhammad Hatta, beberapa tokoh-tokoh yang ada di sekitar pemerintah ini juga mulai menjauh dari Soekarno, jadi merasa nggak nyaman dengan Soekarno yang seperti itu. Itu keadaan politik dalam negerinya seperti itu. Sekarang keadaan politik luar negerinya, pada waktu itu di dunia sedang terjadi perang dingin antara blok barat dipimpin Amerika melawan blok timur dipimpin Uni Soviet. Nah pada waktu itu Indonesia yang awalnya itu tidak memihak antara blok barat dan blok timur, pada waktu sebelum PRRI Permesta, Soekarno itu malah condong mulai memihak blok timur. Jadi makin banyak para menteri-menteri dan juga elit politik yang mulai bertanya-tanya dengan langkahnya Soekarno. Loh, Pak Karno kok jadi malah mendukung komunis ya? Awalnya kan Indonesia negara non-blok, kenapa harus mendukung komunis ya? Gitu. Lalu karena Indonesia waktu itu sudah mulai condong ke komunis, maka konsekuensinya kita menjadi lawan dari Amerika. Amerika itu nggak pengen komunis itu menyebar di Asia Tenggara. Jadi itu keadaan politik luar negerinya seperti itu ya. Oke, lanjut slide berikutnya ya. Terus saya akan menjelaskan mengenai alur awal mula terbentuknya PRRI dan Permesta ya. Jadi awalnya PRRI dan Permesta ini dimulai dari awalnya itu dari beberapa tentara, beberapa
tentara yang punya jabatan tinggi yang ada di luar Jawa itu dia merasa iri terhadap kesejahteraan atau gaji dari tentara yang ada di Jawa. Akhirnya mereka melakukan sebuah protes dengan cara membentuk dewan militer, dewan ketentaraan gitu ya, yang lepas dari komando dari militer dari Jakarta. Jadi pertama itu yang membuat namanya Letkol Ahmad Hussein. Dia itu membentuk Dewan Militer Garuda, tepatnya itu di Sumatera Barat. Jadi dia membentuk Dewan Garuda namanya. Jadi Ahmad Hussein ini membentuk Dewan Garuda. Kemudian disusul teman-temannya Ahmad Hussein itu karena melihat Ahmad Hussein aja bikin kayak gitu, itu bentuk protes kepada pemerintah. Akhirnya beberapa teman Ahmad Hussein mulai bermunculan membuat dewan-dewan militer ya. Ada Dewan Banteng, ada Dewan Garuda, ada Dewan Gajah, lalu ada Dewan Manguni ya. Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda ini ada di Sumatera. Sedangkan Dewan Manguni ini satu-satunya dewan militer yang terbentuk di Sulawesi Utara. Jadi terbentuklah aksi protes dari golongan militer karena kesenjangan gaji tadi. Mereka membentuk dewan-dewan militer yang nggak mau diperintah lagi sama pusat, karena mereka merasa dianaktirikan. Bisa dilihat di slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya itu ada peta persebaran kekuatan dewan-dewan militer ya. Ada Dewan Banteng yang ada di Sumatera Utara, terus Dewan Dewan Garuda, ada Dewan Gajah, lalu yang ada di Sulawesi Utara itu ada Dewan Manguni. Manguni itu burung hantu ya. Terus keadaan politik yang seperti ini ya semakin memanas ketika ada beberapa tokoh nasional yang ternyata mendukung gerakan dewan militer ini. Di slide selanjutnya. Nah, beberapa tokoh yang mendukung gerakan dewan-dewan militer ini antara lain ada Muhammad Natsir, terus Mr. Asaat, terus Syafruddin Prawira Negara, lalu ada Sumitro Jayahadikusumo. Keempat tokoh ini itu bukan tokoh biasa pada waktu itu ya. Muhammad Natsir itu menteri dan juga ketua kabinet yang pertama pada waktu tahun 1950 itu Muhammad Natsir. Mr. Asaat itu dulu pernah jadi presiden RIS. Terus ada Syafruddin Prawira Negara itu dulu pernah menjadi presiden waktu Indonesia sedang dalam bentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, pernah jadi menteri ekonomi juga. Lalu ada yang terakhir Sumitro Jayahadikusumo, ini juga tokoh ekonomi waktu itu ya, pernah jadi menteri ekonomi. Terus dia juga yang membuat BNI, Bank BNI itu dia yang buat. Terus dia itu juga merupakan ayah dari tokoh politik yang ada pada masa sekarang. Jadi Sumitro Jayahadikusumo itu ayahnya Prabowo Subianto. Jadi bisa dibayangkan keempat tokoh yang tergabung dalam PRRI Permesta itu tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik yang besar. Kenapa mereka memilih untuk bergabung dengan dewan-dewan militer, mendukung mereka? Karena mereka merasa tidak cocok dengan langkah politik yang dilakukan oleh Soekarno. Soekarno lebih otoriter ya. Soekarno mulai mendukung komunis, blok timur ya. Beberapa tokoh di sekitar Soekarno mulai nggak suka dan akhirnya mereka melakukan aksi protes dengan cara bergabung dengan dewan militer tadi ya. Karena ketambahan kekuatan yang begitu besar dari para tokoh politik itu, akhirnya dewan-dewan militer itu mulai mengikrarkan pemberontakan. Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Banteng
yang dipimpin oleh Ahmad Hussein itu mereka mengikrarkan, mereka mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatera. Jadi mulai berani mereka gara-gara didukung oleh keempat tokoh ini. Mereka membuat pemerintahan sendiri. Mereka masih mengakui Soekarno sebagai presiden, tapi tuntutan PRRI adalah membubarkan kabinet yang ada waktu itu. Jadi PRRI ini membuat kabinet sendiri yang ketuanya itu diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara. Jadi mereka menuntut Soekarno, kamu jadi presiden nggak apa-apa, tapi pemerintahanmu, kabinet yang ada sekarang dibubarkan. Kita bikin kabinet revolusioner namanya PRRI. Tuntutannya itu, kalau dalam tempo waktu sebulan nggak dituruti, maka kami akan memberontak, gitu. Itu tuntutannya PRRI yang terdiri dari 3 dewan keamanan tadi ya. Ya, melihat kok dewan keamanan lain kok, dewan militer lain kok mulai memberontak, akhirnya Dewan Manguni yang ada di Sulawesi Utara tadi ikut-ikutan ya. Wah, mereka udah bikin PRRI nih, maka saya juga harus membuat ya. Maka Dewan Manguni akhirnya mengikrarkan diri menjadi pemberontakan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, bergabung dengan PRRI yang pusatnya di Sumatera. Makanya pemberontakannya itu dikenal dengan namanya pemberontakan PRRI dan Permesta, karena saling mendukung. Tapi beda karena wilayahnya berbeda. PRRI ada di Sumatera, Permesta ada di Sulawesi Utara. Gitu ceritanya, terbentuknya PRRI Permesta gitu. Akhirnya mulailah mereka memberontak, tujuannya protes kepada pemerintah yang ada waktu itu. Terus slide berikutnya, lah Pak, lah kan mereka kan cuma punya pasukan tapi kan nggak punya senjata. Terus bagaimana mereka melawan militer pusat waktu itu? Ternyata ada bantuan asing yang membantu gerakan PRRI dan Permesta. Siapa itu? Mereka adalah Amerika. Kenapa Amerika membantu PRRI dan Permesta? Karena kita lihat lagi latar belakangnya tadi ya. Karena Amerika nggak suka melihat Indonesia mulai condong ke blok timur. Amerika nggak suka Indonesia itu condong ke komunis. Pengennya Indonesia itu jadi blok barat, gitu ya. Makanya Amerika akhirnya mulai memberikan bantuan logistik berupa senjata terhadap PRRI dan Permesta. Wah Pak, berarti Amerika harus disalahkan dong. Iya, tapi kenapa kok Indonesia terus sampai sekarang masih membantu Amerika? Karena pada waktu itu yang bergerak itu bukan negara Amerikanya langsung. Yang bergerak membantu PRRI Permesta adalah CIA. Jadi CIA itu kayak agen rahasianya Amerika. Mereka bergerak di bawah bayang-bayang Amerika. Jadi gerakannya rahasia. Jadi nggak ada dukungan secara nyata, maksudnya di kehidupan yang kita lihat itu nggak ada bantuan Amerika, nggak ada. Tapi di balik itu Amerika bantu mereka secara kasat mata, membantu PRRI dan Permesta. Lewat apa? Lewat CIA, agen rahasianya Amerika tadi. Kalian pasti sering mendengar nama CIA kan, di film-film itu sering keluar. Jadi CIA itu kayak kalau di Indonesia ada Badan Intelijen Negara ya, BIN ya. Kalau di Indonesia punya BIN, maka di Amerika punya CIA. Indonesia cuma punya satu, organisasi spionasenya cuma punya satu ya. Tapi Amerika punya dua, FBI dan CIA. FBI itu swasta, CIA itu milik negara. Nah, yang membantu PRRI dan Permesta waktu itu adalah CIA. Kenapa membantu Indonesia? Karena Amerika pengen Indonesia itu
tidak menjadi temannya Uni Soviet. Makanya sekuat tenaga gimana caranya biar Indonesia tidak berhubungan dengan Uni Soviet. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan menggulingkan Soekarno. Karena yang mengarahkan Indonesia memihak blok timur itu adalah presidennya Soekarno gitu. Jadi inti dari gerakan PRI dan Permesta itu kan aslinya protes pada presiden, protes pada Soekarno. Karena apa? Soekarno sudah mulai otoriter, salah satunya yaitu dengan cara membawa Indonesia mendukung komunis, padahal Indonesia bukan komunis gitu. Banyak orang yang nggak suka, akhirnya mereka memberontak. Tapi tujuan pemberontakan itu tidak untuk melepaskan diri dari Indonesia, tidak. Mereka cuma mau protes, ya. Demo lah, demonstrasi tapi dengan cara militer gitu. Intinya seperti itu. Kalau kamu lihat di slide itu ada lambangnya CIA ya, yang lingkaran itu. Terus yang sebelah kiri itu adalah foto Presiden Amerika, Ronald Reagan namanya ya. Waktu itu Presiden Amerikanya Ronald Reagan. Terus yang sebelah kanannya itu Nikita Khrushchev, itu presidennya Uni Soviet. Jadi Ronald Reagan nggak mau Indonesia berhubungan dengan Uni Soviet yang dipimpin Nikita Khrushchev. Ronald Reagan memerintahkan CIA, tapi ini rahasia ya, nggak diungkapkan ke publik ya. Memerintahkan CIA, pokoknya harus bagaimana caranya Indonesia tidak boleh berhubungan dengan Uni Soviet. Tapi ini operasi rahasia ya, tidak diketahui oleh pejabat-pejabat Amerika lain. Ini operasinya rahasia. Lah Pak, lah kok buku sejarah bisa nyatet kalau itu rahasia? Karena ketika operasi pemberantasan PRI dan Permesta, itu tentara TNI itu sempat diserang oleh jet tempur ya, pas pesawat tempur. Terus TNI itu merasa aneh, loh, PRI Permesta kok punya pesawat tempur, dari mana mereka? Akhirnya oleh TNI, pihak TNI yang waktu itu dikomandoi oleh Ahmad Yani itu menembak jatuh pesawat tersebut. Pesawatnya jatuh, pilotnya berhasil pakai parasut itu ya, parasut itu selamat, terus ditangkap pilotnya. Loh, pilotnya ternyata orang Amerika, namanya Alan Pope waktu itu. Terus diinterogasi, wah ini ternyata ada indikasi bahwa Alan Pope itu adalah suruhan dari Amerika untuk membantu PRRI dan Permesta. Akhirnya diketahui, oh ternyata PRRI dan Permesta ini didukung Amerika juga ternyata. Makanya kok punya senjata yang banyak gitu ya. Ceritanya seperti itu. Jadi usaha CIA untuk menggulingkan Soekarno itu sudah sejak lama terjadi ya. Sejak Soekarno memutuskan condong ke blok timur, itu CIA sudah mulai melakukan gerakan agar Soekarno itu bisa lengser dari kursi presiden. Puncaknya itu nanti pada waktu G30S PKI. Jadi peristiwa G30S PKI itu sebenarnya juga merupakan settingan dari CIA, kerjasama dengan agennya yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya bisa melengsarkan Soekarno. Kenapa Soekarno harus dilengsarkan? Karena Soekarno sudah istilahnya berseberangan dengan Amerika. Wah, berarti Amerika jahat tuh Pak. Ya bisa dibilang begitu ya. Mereka seperti itu karena mereka punya kekuatan. Amerika pemenang perang dunia II. Karena menang perang dunia II, dia jadi Dewan Keamanan PBB. Dia punya kekuasaan yang besar di dunia sekarang ya. Yang nggak cocok dengan Amerika, maka negara tersebut bisa saja nanti dimusnahkan ekonominya, politiknya ya. Contoh selain Indonesia yang dimusnahkan mungkin ada, kamu pernah ingat Afghanistan tahun 2000-an itu ya,
itu dengan dalih Afghanistan itu sarangnya teroris Jamaah Islamiyah, akhirnya Afghanistan diserang. Itu kan tindakan yang sepihak sebenarnya dari Amerika. Irak juga gitu, dengan dalih menyelamatkan rakyat Irak dari presidennya yang jahat katanya Amerika, akhirnya Irak diserang oleh Amerika. Indonesia mengalami seperti itu, tapi bukan serangan secara terang-terangan, tapi melalui gerakan spionasenya, CIA-nya yang gerak waktu Amerika itu menyerang Indonesia. Dan lanjut slide terakhir ya. Terus apa upaya pemerintah untuk memberantas gerakan PRRI dan Permesta? Upayanya adalah Soekarno memerintahkan Jenderal Nasution dan juga Ahmad Yani untuk melakukan operasi militer untuk memberantas PRRI dan Permesta. Karena wilayahnya yang sangat luas, ya, PRRI ada di Sumatera, terus Permesta ada di Sulawesi Utara. Jenderal Ahmad Yani dan Nasution itu melakukan 4 operasi militer ya. Bisa kamu lihat di slide yang ada di Google Form. Ada operasi Tegas, operasi 17 Agustus, operasi Sabta Marga, dan operasi Sadar. 4 operasi militer yang tujuannya untuk memusnahkan gerakan PRRI dan Permesta. Beda dengan operasi militer yang memberantas PKI Madiun, cukup 1 operasi militer namanya GOM ya. GOM 3 maaf. Kalau untuk memberantas PRRI Permesta butuh 4 operasi militer. Bayangkan, berarti kekuatan PRRI Permesta waktu itu memang sangat besar. Dan akhirnya karena CIA sudah ketahuan tadi ya, gara-gara ada pesawat yang ditembak jatuh tadi, mau nggak mau supaya nama Amerika itu bersih ya, akhirnya Amerika mulai mundur, tidak mendukung PRRI dan Permesta lagi. Gara-gara itu akhirnya PRRI dan Permesta kekurangan pasokan senjata akhirnya berhasil ditumpas oleh 4 operasi militer ini tadi. Jadi itulah keadaan Indonesia waktu itu ya. Awal-awal kemerdekaan itu banyak sekali terjadi pemberontakan. Udah sampai sini dulu penjelasannya mengenai pemberontakan PRRI dan Permesta. Ada yang tanya belum? Belum ada. Mbak Anissa pengen tanya? Gimana coba? Ya bisa dibilang begitu. Jadi yang menang adalah Indonesia. Iya. Kan dia pengen membuat pemerintahan revolusioner. Pengen protes pada Soekarno dengan cara memberontak tadi. Ya. Iya. Oh ya, jadi kamu tanya gitu. Jadi gini, Soekarno Indonesia itu bukan komunis. Kita cuma condong. Tahu maksudnya? Semisal saya itu bukan komunis, sebenarnya Mbak Anissa komunis, ya kan? Kalau saya temenan sama Mbak Anissa, saya komunis nggak? Ya enggak dong. Saya orang biasa, Mbak Anissa komunis, tapi saya temenan sama Mbak Anissa. Kira-kira saya komunis nggak? Ya, dicap komunis, tapi bukan komunis. Nah, Indonesia waktu itu seperti itu. Hanya temenan saja. Aslinya nggak komunis. Nah, itulah langkah politik itulah yang kemudian membuat beberapa tokoh politik Indonesia itu protes pada Soekarno. Loh, Pak Karno, jangan gitu dong. Indonesia itu bukan negara komunis, kok temenan sama komunis itu. Indonesia itu negara non-blok, tidak memihak blok liberal atau komunis, tidak memihak Amerika atau Uni Soviet.
tidak memihak blok barat atau blok timur, kita berdiri sendiri. Tapi Soekarno waktu itu memilih berteman dengan komunis, tapi Indonesia bukan komunis. Apakah ada hikmahnya Pak dari pertemanan? Ada. Soekarno juga punya alasan kenapa dia berteman dengan komunis, karena usut punya usut, ternyata Amerika ya, lagi-lagi Amerika ya, memang waktu itu seperti itu keadaannya. Jadi pihak Amerika itu pengen menguasai beberapa sumber daya yang ada di Indonesia. Yang paling ketara adalah sumber daya emas yang ada di Freeport. Soekarno nggak mau ya asetnya Indonesia dikuasai asing. Tapi Soekarno sadar kalau Indonesia melawan Amerika nggak bakal menang ya. Kenapa? Karena senjatanya lebih canggih. Salah satu caranya gimana? Ya kita temenan sama orang yang atau pihak yang bisa menyaingi Amerika. Siapa? Blok Timur. Serba salah jadi Soekarno, tapi keadaan memang seperti itu ya. Jadi bisa dibilang ya salah nggak salah ya, keadaannya waktu itu seperti itu. Kalau kita Indonesia nggak memihak komunis, Amerika bisa dengan leluasa mencaplok Irian Barat. Karena waktu itu Irian Barat belum masuk wilayah Indonesia. Irian Barat, Papua itu dulu masih sengketa antara Belanda dan Indonesia. Belanda yang bantu siapa? Amerika. Indonesia mau merebut Irian Barat, temennya siapa? Nggak ada. Makanya kita minta bantuan kepada komunis. Tapi Indonesia bukan komunis, Indonesia bukan blok timur itu ya. Dari Mbak Adelit, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Mauni itu dibentuknya pada tanggal berapa? Untuk tanggal-tanggalnya saya sendiri sebagai guru sejarah itu kurang hafal ya. Tapi Dewan Gajah, Dewan Mangu dan lain sebagainya itu terbentuk pada tahun 1958 ya. Untuk tanggal-tanggalnya saya nggak hafal gitu. Ada dari Mbak Yulia. Setelah terjadi pemberontakan itu, apakah Pak Soekarno masih tetap condong blok timur atau kembali menjadi netral? Apakah Soekarno setelah PRI dan Permesta masih ke blok timur? Masih. Bahkan semakin condong ke blok timur ya. Jadi tahun 1959 itu Soekarno mengikrarkan Indonesia menjadi sistem politiknya menjadi demokrasi terpimpin. Setelah Indonesia menjadi demokrasi terpimpin, Soekarno malah semakin berteman erat dengan Nikita Khrushchev, presiden Uni Soviet waktu itu. Dan Uni Soviet gak main-main, bantu Indonesia banyak sekali ya. Indonesia diberi bantuan kapal, terus senjata, terus pesawat yang nanti digunakan Indonesia untuk perang melawan Belanda, merebut Irian Barat. Operasi Trikora, usaha merebut Irian Barat kembali. Jadi semakin temenan dekat malahan sama Uni Soviet. Tapi Indonesia bukan komunis ya. Jadi ada semacam tujuan politik di balik itu semua. Kalau kalian mengira Soekarno jahat ya nggak bisa dibilang seperti itu juga, karena itu adalah langkah politik yang dipilih oleh presiden kita. Kalau menyalahkan PRRI dan Permesta juga nggak bisa juga. Salahnya mereka itu memberontak dengan cara nanti perang dan membunuh orang, itu yang salah. Tapi kenapa mereka melakukan protes, mereka juga nggak bisa disalahkan, karena kan itu mereka merasa nggak cocok dengan Soekarno. Kalau nggak ada protes, maka Soekarno bisa semakin otoriter gitu ya. Ada yang nggak ada?
Tanya lagi Mbak? Ya ya, oh ya Mbak Galuh silakan. Kalau kan Indonesia itu berteman sama Uni Soviet, nah Uni Soviet sendiri itu nggak merasa kayak dimanfaatin. Apa Indonesia sama Uni Soviet itu saling membantu atau cuma Indonesia yang berteman sama Uni Soviet ya? Oh gitu. Apakah Uni Soviet itu nggak merasa dimanfaatkan sama Indonesia? Jadi yang namanya politik itu pasti saling memanfaatkan ya. Jadi sama-sama dapat untung. Uni Soviet waktu itu memang gencar-gencarnya memberikan bantuan kepada negara-negara yang mau tergabung ke dalam blok timur. Karena perang dingin, Uni Soviet kan sama Amerika sedang perang nih ya ceritanya, perang dingin. Perang dingin itu bukan perang senjata, tapi perang untuk memperebutkan pengaruh di dunia ini. Jadi kayak saingan. Ya nanti pemenangnya gimana? Pemenangnya adalah negara yang punya banyak pengikut. Jadi perangnya itu bukan perang secara frontal langsung bom-boman, itu enggak. Caranya yaitu dengan merayu negara-negara lain biar bisa masuk ke dalam bloknya dia gitu. Jadi perang untuk memperebutkan pengaruh ya. Gengsi-gengsinan. Wah, Amerika bolone akeh, aku gak oleh kalah gitu ya. Untungnya apa Uni Soviet membantu Indonesia? Ya untungnya nanti pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara, kalau semisal Indonesia jadi gabung ke blok timur, maka otomatis Asia Tenggara bisa dengan mudah nanti mendukung Uni Soviet gitu ceritanya. Amerika juga nggak mau kalah ya. Amerika juga nggak mau Asia Tenggara nanti tergabung dalam blok timur, makanya dia dengan gencar menggulingkan Soekarno biar hal itu tidak terjadi gitu ceritanya. Jadi saling memanfaatkan. Indonesia untung karena diberi bantuan tadi, bantuan militer. Kalau hal militer itu bagi Uni Soviet itu hal yang kecil ya, ngasih beberapa puluh kapal, beberapa puluh senjata itu hal yang kecil bagi Uni Soviet. Karena Amerika dan Uni Soviet waktu itu mereka surplus itu kelebihan ya, kelebihan senjata ya. Setelah Perang Dunia II itu kan senjata-senjata yang digunakan waktu perang kan masih banyak tuh. Nah, buat apa senjata yang banyak itu, buat apa? Makanya dimanfaatkan untuk diberikan kepada negara-negara lain. Tapi timbal baliknya negara yang diberi bantuan tersebut harus mendukung bloknya mereka, Amerika dan Uni Soviet gitu. Jadi kayak kita itu, Uni Soviet memberikan kita kapal itu kayak memberikan uang receh pada kita ya. Saking kayanya Uni Soviet waktu itu gitu. Udah ada yang tanya lagi? Nggak ada? Oke, karena waktunya sudah habis ya. Kalau ada yang masih bingung mengenai materi ini bisa japri ke nomor saya. Sekian penjelasan mengenai pemberontakan PRI dan Permesta pada siang hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ulangan bab 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.